jalan hidupku. Walau badai datang menimpa, puji Dia, hai jiwaku, bermazmurlah. Oh haleluya, aku bersyukur. Oh haleluya, Yesus Rajaku, Dia dalamku, Dia bersamaku, karena kasih dan anugerah besar. Oh haleluya, aku bersyukur. Oh haleluya, Yesus Rajaku, Dia dalamku, Dia bersamaku, karena kasih dan anugerah besar. Karena kasih dan anugerah Kita telah menyaksikan kisah kehidupan keluarga yang berbeda iman. Kini kita dengarkan bagaimana pandangan seorang teolog, Pendeta Mais Elisa Baura STH, dan juga dari seorang tokoh agama yang pluralis, Profesor Dr. Hasyim Makhtar MA. Realitasnya itu sudah lama, sebelum kita merdeka saya kira ya. Bahkan setelah merdeka itu diteladani kembali oleh para pendiri bangsa kita. Mereka tidak terganggu dengan keragaman etnis dan keragaman agama, bahkan mazhab intern agama itu tidak terganggu ya. Dan pada masa awal Indonesia itu demokrasi biasa dikenal sebagai demokrasi yang sangat liberal ya. Begitu liberalnya juga tidak membuat ada konflik-konflik yang seperti yang kita alami setelah reformasi sekarang ini, apakah konflik etnis maupun konflik agama ya. Jadi artinya kalau kita mau konsisten dan selalu mau belajar berpegang pada sejarah kita sendiri, sebenarnya tidak harus terjadi konflik-konflik seperti itu, karena sudah diteladankan sejak pemuka-pemuka kebangsaan kita dulu sampai masa tertentu ya. Sebelum reformasi terus masuk reformasi, terutama setelah reformasi peta ini berubah sangat drastis. Kalau kita membawa ke lintas agama yang lain, misalnya Kristen, poin-poin itu masih ada terpelihara, poin-poin mendasar itu kepercayaan kepada Tuhan ya, kepercayaan ada kehidupan setelah kita mati, kewajiban kita mengisi kehidupan atau sejarah ini dengan hal-hal yang positif. Itu sama semua ya, sama. Karena itu hal-hal yang dasar seperti ini tidak, menurut saya secara teologis tidak boleh kita saling mengingkari. Kalau kita mengingkari bahwa kita sebenarnya tidak berpikir secara teologis, karena teologi baik intern Islam maupun lintas agama itu mendukung hal seperti itu. Kalau kita membawa ke lintas agama yang lain, misalnya Kristen, poin-poin itu masih ada terpelihara, poin-poin mendasar itu kepercayaan kepada Tuhan ya, kepercayaan ada kehidupan setelah kita mati, kewajiban kita mengisi kehidupan atau sejarah ini dengan hal-hal yang positif. Itu sama semua ya, sama. Karena itu hal-hal yang dasar seperti ini tidak, menurut saya secara teologis tidak boleh kita saling mengingkari. Kalau kita mengingkari bahwa kita sebenarnya tidak berpikir secara teologis, karena teologi baik intern Islam maupun lintas agama itu mendukung hal seperti itu. Tidak ada, selama tidak ada di luar lingkungan itu tidak ada yang dekat dari unsur-unsur yang saya katakan tadi itu, pengaruh dari non-Melayu. Selama kita merasa orang Melayu yang beragama Kristen atau orang Melayu yang beragama Islam, saya kira tidak ada masalah ya. Ketika hal yang sensitif misalnya soal apa itu ya, dulu terus ada kawan kita dari bagian timur Indonesia menginterupsi, lantas Bung Hatta menyampaikan interupsi kawan-kawan Kristen dari bagian timur itu, lantas orang Islam di pemimpin-pemimpin Islam di Jakarta menerima hal itu, lantas tidak terjadi perpecahan. Kita menerima Indonesia sebagai republik,
kita sahkan konstitusi Undang-Undang Dasar 45 dan kita jadikan Pancasila sebagai ideologi bersama. Kita harus semakin tetap memelihara kesadaran bahwa kita majmuk, etnis, suku, dan agama. Itu harus kita tumbuhkan terus kesadaran itu. Kalau kesadaran ini terganggu, maka Indonesia terganggu, akan pecah. Sedikit saja kesadaran ini terganggu, maka akan terganggu keindonesiaan kita dan kebangsaan kita. Itu yang pertama. Karena dia akar sejarah kita. Ya. Kalau kita mau keluar dari akar sejarah itu, berarti kita mau keluar dari Indonesia. Yang kedua, etnis atau suku tertentu yang lebih sejahtera keadaannya, ya, hendaklah juga lebih dan semakin mewujudkan sikap kepedulian sosial. Harus dilipat gandakan. Ada orang berakses pada ekonomi semakin kuat, etnis tertentu, suku bangsa tertentu, ya, dia harus melipat gandakan kepedulian sosialnya kepada bagian bangsa yang terpuruk. Khususnya terhadap warga yang terpuruk tadi itu, ya. Misalnya peduli terhadap kondisi pendidikan dan kesehatan mereka. Betapa banyak orang sebenarnya diberi Tuhan rezeki yang berlimpah-limpah, tapi belum kita melihat, ya, 1-2 dari mereka. Banyak juga yang sudah, tapi masih kita melihat 1-2 dari mereka. Uang berlimpah-limpah itu belum dia curahkan untuk keperluan pendidikan dan kesehatan masyarakat yang sangat membutuhkan. Dia masih asik mengumpulkan laba dan keuntungan, ya, seolah-olah tidak akan berhenti itu. Padahal sebanyak orang melihat sudah berlimpah-limpah dia punya. Kenapa tidak sebagian sekian persen saja dia berikan kepada masyarakat? Padahal persentase yang sedikit itu kalau dia curahkan kepada pendidikan dan kesehatan, itu dampaknya dan kesenjangan itu akan terasa bisa diatasi. Maka himbauan saya, kalau kita mau memelihara bangsa ini, ya tetaplah pada akar sejarah kita, yaitu realitas bahwa kita majmuk dari segi etnis, suku, dan agama. Setiap manusia memiliki hak asasi untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui lembaga perkawinan. Setiap manusia juga memiliki kebebasan untuk memilih pasangan hidupnya. Suatu perkawinan idealnya dilandaskan oleh rasa cinta dan kasih sayang antara seorang laki-laki dan perempuan. Dengan dilandaskan rasa cinta dan kasih sayang tersebut, diharapkan dapat terbentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera di dunia dan di akhirat. Adanya perkawinan dan aturan yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya. Ia dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, dan keagamaan yang dianut masyarakatnya. Dalam hukum Allah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Allah begitu kasih kepada manusia sehingga manusia mewujudkan kasih Allah melalui suatu kehidupan berkeluarga atau berumah tangga. Amin. Pemirsa, kepelbagaian, kemajemukan, dan perbedaan iman seharusnya tidak membuat kita terpisah. Tetapi perbedaan adalah sebuah anugerah yang diberikan oleh Tuhan untuk membuat hidup kita damai dan sejahtera. Sampai berjumpa minggu depan. Shalom Indonesia. Hidup ini tiada berarti tanpa kebahagiaan di dalam dunia. Hidup ini lebih indah
menangis